Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan masak roti ubi ungu tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa proofing lama, dan menggunakan oven tangkring. Nah, yang pertama untuk bahan isian roti ubi ungunya, di sini saya menggunakan 225 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Kemudian di sini ada 25 gram butter atau mentega yang dicairkan. Kemudian 3 sendok makan susu kental manis. Untuk mereknya terserah teman-teman saja. Sekarang haluskan ubi ungunya bisa menggunakan sendok ataupun garpu. Setelah dihaluskan, campurkan mentega atau margarinnya dan juga susu kental manisnya. Kemudian aduk sampai semua tercampur merata. Lalu timbang ubi ungunya per 25 gram. Setelah itu bentuk ubi ungunya saya buat dua bentuk lonjong dan juga bulat. Untuk bulat saya akan buat untuk roti sobek dan yang lonjong untuk roti manis atau roti satuan. Untuk bahan isiannya disisihkan dulu ya. Nah, sekarang untuk bahan rotinya saya menggunakan 225 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi. 40 gram gula pasir. 3 gram ragi instan, 25 gram susu bubuk, kemudian 25 gram mentega atau margarin, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya 1 butir kuning telur, tadi saya timbang beratnya 16 gram. Berikutnya 135 ml air hangat. Untuk olesannya 1 sendok makan susu cair. Dan untuk toppingnya saya menggunakan wijen dan ini opsional. Oke, sekarang kita campurkan gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan ke dalam air hangatnya. Untuk sisa gulanya disisihkan saja dulu, kemudian tambahkan raginya. Jadi air yang digunakan di sini bukan air panas ya, tapi air hangat. Soalnya nanti kalau menggunakan air panas raginya bisa mati. Kemudian kita aduk sampai gula dan raginya benar-benar larut. Setelah itu diamkan raginya selama 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Sembari menunggu raginya didiamkan, selanjutnya campur rata terigu dan juga susu bubuk. Setelah tercampur, disisihkan dulu ya. Berikutnya campurkan sisa gula pasir dan juga kuning telurnya, kemudian aduk sampai gula pasirnya benar-benar larut. Saya akan pindahkan tepung terigu dan susu bubuknya ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya, masukkan telur dan gula pasir yang sudah dikocok tadi. Kemudian aduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur merata. Setelah 10 menit kita cek dulu raginya. Ini raginya sudah berbuih atau berbusa, yang artinya raginya aktif. Lalu tuang air raginya secara perlahan ke dalam campuran tepung tadi. Aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur rata, tambahkan butter dan juga garamnya.
Saya akan aduk dengan menggunakan tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian adonan ini akan saya aduk sampai semua tercampur rata. Adonannya sudah rata, saya aduk selama 2 menit. Adonannya memang lengket, jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, sekarang tinggal dibulatkan saja. Untuk rapat adonannya dengan menggunakan plastik wrapping, diamkan selama 45 menit sampai mengembang 2 kali. Setelah 45 menit kita cek adonannya. Adonannya sudah mengembang, sekarang tinggal kita buka saja plastik wrappingnya. Lalu tinju adonannya untuk mengeluarkan gelembung udara dari adonannya. Jadi resep ini lebih mudah dari autolisis. Kalau autolisis membutuhkan waktu 6-8 jam. Sementara ini hanya 45 menit saja. Jadi sangat simpel. Ini hasil adonannya benar-benar kalis walaupun adonannya agak lengket. Oke, sekarang tinggal kita pindahkan saja adonannya. Sedikit tepung terigu di atas papanya. Untuk tepung terigunya tetap menggunakan tepung cakra ya, jadi biar homogen atau sejenis. Sekarang kita uleni adonannya selama 1 menit. Selesai diuleni, saya akan bagi adonannya menjadi 10 bagian dengan berat 45 gram per satuan. Sesudah adonannya dibagi, sekarang adonannya kita bulatkan. Beri sedikit tepung di tangan biar lebih mudah pada saat membentuknya. Jadi saya bulatkan adonannya ini di telapak tangan ya. Adonan yang sudah selesai dibulatkan, tutup dengan kain agar adonannya tidak kering. Jika adonannya sudah selesai dibulatkan, istirahatkan selama 10 menit dan tutup dengan kain. Adonannya sudah diistirahatkan selama 10 menit, kita ambil satu persatu, kemudian kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman tidak punya, juga bisa menggunakan botol ya. Taburi saja sedikit dengan tepung terigu, biar tidak lengket. Lalu sekarang kita masukkan bahan isian yang tadi, gulung atau bulatkan sampai adonannya tertutup. Setelah itu bulatkan lagi adonannya sampai permukaannya mulus. Jadi adonannya ini sebagian saya buat bentuk bulat sebagai roti sobek ya. Ini hasilnya, sekarang saya susun di loyang. Empat adonannya saya buat berbentuk bulat sebagai roti sobek. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi sampai adonannya selesai. Untuk roti sobeknya sudah selesai. Adonan yang sudah selesai diisi, sekarang tinggal kita tutup dengan kain. Untuk sisa adonannya, saya akan buat model yang lain biar lebih menarik, tapi bahan isiannya tetap sama. Pipihkan adonannya sampai berbentuk lonjong. Masukkan bahan isian yang tadi, ini saya bentuk lonjong juga, kemudian
Tutup bagian atas, lalu ditekan-tekan sampai adonannya tertutup. Kemudian balik adonannya, lalu pipihkan lagi dengan menggunakan rolling pin. Ambil spatula, kemudian iris bagian dalamnya, jangan sampai terputus ke bawah. Jadi kita berkreasi sedikit biar lebih menarik. Selanjutnya kita gulung miring dari bawah sambil dipelintir-pelintir. Kemudian tekukkan bagian sisi kiri, lalu rekatkan bagian sisi kanan. Oke, ini dia nih bentuknya. Biar lebih cantik. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai. Nah, ini satu lagi bentuknya. Setelah dibulatkan, masukkan bahan isiannya, kemudian digulung lagi, lalu pipihkan dengan rolling pin. Kemudian bentuk garis 8 seperti ini. Kemudian potong sisinya. Bagian tengahnya jangan sampai terputus ya. Ini dia model yang ketiganya. Sekarang tinggal disisihkan. Adonan roti ungunya sudah selesai dicetak. Sekarang kita tutup lagi dengan kain dan diamkan lagi selama 45 menit sampai adonannya mengembang. Setelah 45 menit, ini adonannya sudah mengembang. Sekarang tinggal kita oles saja dengan susu cair. Jangan lupa ovennya dipanaskan dulu 15 menit sebelum adonannya dimasukkan ke oven. Sekarang saya akan oles adonannya. Saya akan beri topping di atas adonannya. Saya menggunakan wijen. Kalau teman-teman tidak punya bisa di skip atau bisa diganti dengan meses atau keju. Nah, untuk bahan isiannya kalau tidak punya ubi ungu bisa diganti dengan ubi orange, keju ataupun coklat.
Adonan ubi ungunya siap untuk dipanggang. Bagi teman-teman pengguna oven listrik, panggang adonan ini selama 25 menit dengan suhu 160 derajat api bawah atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Menggunakan oven otang atau tangkring, panggang selama 25 menit dengan suhu 160 derajat, apinya sedang ke kecil, lalu lubang bagian atas tetap ditutup. Pada saat memanggang, jangan lupa adonannya dicek sekali-sekali. Kalau teman-teman pengguna otang, raknya bisa dipindah-pindah biar matangnya merata. Nah, roti ubi ungunya sudah matang, sekarang tinggal kita keluarkan dari oven. Setelah rotinya matang dan masih dalam keadaan panas, oleskan mentega atau margarin ke atas rotinya agar rotinya tetap lembut dan harum. Tada, ini dia nih roti sobek dan juga roti ubi ungunya. Satu resep tapi bisa menghasilkan berbagai model. Ini dia roti sobeknya, ini sangat lembut sekali. Dan ini bagian sampingnya. Sekarang tinggal kita lihat bagian dalamnya. Yummy. Rotinya benar-benar lembut, tanpa diulen, tanpa mixer, tapi mantul abis dan anti gagal. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.